حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin pula duduknya di Masjid Al-Falah, langkahnya dari tempat masing-masing. Sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam besar, Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar beliau, Sahih Bukhari, di nomor urut 71. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada salah satu seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba tersebut ke masjid berjamaah, kemudian duduk tinggal bermajelis. Berarti panjenengan ini pilihan Allah, sebagaimana sabda Rasul. Maka bersyukurlah. Dan apabila sudah berada di majelis, duduknya Rasul katakan wa idza qa'ada maghfiralahu, duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Amin. Semoga kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini baru sebagian nikmat, belum nikmat yang lain. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Banyak, tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur, Allah janji nikmat ini akan ditambahkan. Dan sebagaimana janji Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la zidanakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga kita yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun mampu meneladani beliau, terutama dalam 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Sehingga kita tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah.
Amin. Saudara-saudaraku, pertanyaannya begini, kenapa harus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diteladani, yang urgensi? Padahal ada Rasul-Rasul lain kan? Sebelum beliau ada Rasul Isa. Isa alaihissalam Rasulullah loh. Musa alaihissalam Rasulullah. Bahkan ada bapak Nabi dari semua Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada waktu saya belum Islam waktu itu, masih di agama yang lama. Ketika saya mencari tahu siapa Muhammad, kok begitu luar biasa yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bin Abdillah. Ketika saya belajar Quran, saya bertemu surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan contoh yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan banyak-banyak zikir mengingat Allah. Ternyata Allah katakan ada teladan terbaik pada diri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan mengimani atau menantikan hari akhirat. Coba saya tanya dulu ke jamaah, tolong angkat tangan. Siapa yang hadir petang ini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, coba angkat tangan. Oh, semua mengimani. Berarti ayat ini yang Allah katakan dengan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat, contohan Rasul, kan begitu ayat ini. Tapi mana? Jarang di rumah kita ada kata-kata beliau, misalnya baiti janati, jarang. Yang ada gambarnya Paulo Rossi, kalau enggak Ronaldo, atau tokoh-tokoh drama Korea ini anak-anak sekarang. Kemana Rasulullah? Katanya cahaya terang ini Rasulullah. Redup cahaya sunnah ini. Yang terang ini PLN. Lalu kemana ini cahaya-cahaya sunnah ini sekarang? Ini urgensi kita kembali ke Rasulullah. Kenapa? Baru ketemu satu. Baru Al-Ahzab ayat 21. Ternyata ditujukan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Saya masih cari. Ketemu lagi Ali Imran surat 3 ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya pasti Allah menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ada janji nikmat dari Allah loh. Siapa mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah, dicintai Allah dia. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni kalau mau mengikuti Rasulullah. Nah sekarang tinggal kita mau bertanya, kita mau gak dicintai Allah? Kita mau gak dosa diampuni? Mau, ikuti Rasulullah. Baru nemu dua ini saya. Wih, cinta loh. Cinta, hibbu. Allah pakai kata cinta. Nih, gambaran cinta itu yang paling pas itu suami istri. Itu cocok gambaran cinta ini. Saya mau nanya, hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, punya istri. Makanya hati-hati loh ya, para suami hati-hati ya. Hakikatnya uang suami uang istri uangnya istri. Jadi para suami hati-hati kalau mau pakai uang istri, ya. Dan para istri juga harus tegas. Kalau ada suami mau pakai uangnya, tanyakan, Mas, ini aku sedekah apa jenengan utang, gitu jelas. Ya. Ini kalau jamaah Al-Falah disedekah istri gengsi.
langsung muni utang. Nah, kalau utang ya tegakkan itu Al-Baqarah 282, kumpulkan anak-anak, tertulis, sampaikan bapakmu utang, kan gitu ya. Ya, ada saksinya. Nah, kurangin apa? Uang suami, uang istri, uangnya istri. 1 pekan ke depan suami ditodong istri. Kata suami, "Opo iki?" "Luluran." Luar Pak dompetnya. Pekan depan ditodong lagi. "Opo mana iki?" "Facial." Keluar lagi Pak. Pekan depan ditodong lagi. "Opo skincare." Keluar lagi tuh Pak. Pekan depan lagi medicure, pedicure. Coba bayangin. Ini baru cinta manusia ya, baru cinta manusia. Maka dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Namun apabila Allah yang sudah mengeluarkan cintanya, Masya Allah. Nih janji Allah, kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya pada hambanya, diletakkan Allah di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ayat 2-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertawa kepadaku, akan aku bukakan jalan keluar baginya. Ini janji pertama. Kalau sudah kita punya cintanya Allah, kalau kita ada kesulitan, apapun itu kesulitannya, dibukakan Allah jalan keluar. Dibukakan jalan keluar kalau kita punya kesulitan. Kemudian di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi Allah rizki dari arah yang tidak disangka. Ini fiilnya mudhari' nih. Kalau bahasa Inggris present continuous tense. Nah, artinya apa? Rizki yang tidak terduga itu tidak cuma sekali, tapi terus continue. Ini janji Allah kalau sudah Allah mengeluarkan cintanya. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi sama Allah, dipenuhi sama Allah. Ini tidak usah minta, ini beda dengan suami istri masih ada mintanya. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Semua urusannya, sawah ladang, perdagangan, pekerjaannya, rumah tangganya, perekonomiannya dimudahkan Allah. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Kemudian ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya diampuni. Samakan dengan Ali Imran tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh, ternyata kalau kita mau mengikuti Rasulullah, kalau kita nanti ada kesulitan, Allah yang bukakan jalan keluar. Diberi rizki dari arah yang enggak disangka. Semua kebutuhan dicukupi. Kemudian semua urusan dimudahkan. Dosa dan kesalahan dihapus. Mau enggak kita dapat ini? Mau? Ikuti Rasulullah. Nih, urgensinya ternyata menerima Rasulullah luar biasa. Saya masih belum puas, saya masih pengen tahu siapa sih Rasul Muhammad SAW. Baru ketemu 2 ini, baru Al-Ahzab, Ali Imran. Surat 7 Al-A'raf ayat 157. Alladzina yatabi'una rasulan nabiyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'murukum bil ma'ruf wa yanhanhum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wal yad'uhum israhum wal aqlali lati kanat 'alaihim faladina amanu bih wa azruhu wa nasruhu wa taban unazurahil unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya tertera di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah, melarang dari perbuatan mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang kotor dan melepaskan diri dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang al-Islam yang diturunkan besertanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Ternyata mengikuti Rasulullah dijanjikan Allah beruntung dunia akhirat. Terus tadi Allah bilang apa?
Ini loh orang-orang yang mengikuti Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu ayatnya nih. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis yang disebutkan di Taurat dan Injil. Wih, berhenti saya baca Quran. Waktu itu saya cari sekarang di Injil sama di Taurat. 3 bulan saya nemukan. Jenengan cukup setengah jam ini selesai. Saya dulu 3 bulan carinya. Nah, ada yang HP-nya bisa Google? HP-nya bisa Google ada nggak? Bisa. Ketikkan saya. Yesaya. Wis gak kira duwe sampean. Mau gak tau nang gereja. Kalau saya kan mantan. Nih, saya tunjukkan yang disebutkan Allah di surat 7 157 ketemu Injilnya. Yesaya pasal 29 ayat 12. Bener enggak? Nabi Muhammad tuh enggak bisa baca tulis. Disebutkan enggak di kitab terdahulu? Ketemu? Ketemu. Nah, silakan dibaca. Ayat 29. Iya, ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini belum lahir Rasulullah. Allah sudah ngomong sama Yesaya, penerima kitab terakhir nanti, nabinya buta huruf. Kemudian Allah bilang, baca ini dalam namaku. Terus dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Ayat ini diulang Allah di surat 96 Quran ayat 1. Saat Rasul menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dibawa malaikat Jibril di gua Selarong. Oh, gua Hira. Aku khawatir pindah Nusantara, lagi trendy di Nusantara di mana-mana. Gua pas pindah gua Selarong itu. Nah, di gua Hira. Nih, diberikan. Terus Rasul mengatakan apa? Aku tidak bisa membaca. Lari beliau kemana? Pulang menemui Khadijah istrinya. Nih bapak-bapak, diajari langsung Rasulullah. Ada masalah, pulang ke rumah, temui. Nah, gitu loh. Jangan kayak anak-anak sekarang nih. Ada masalah ke kafe, Pak. Buka botol. Ngono, tambah parah. Udah gitu ketemu yang nggak syar'i pula. Ketemu yang nggak syar'i itu ditanya, apa Mas? Bertengkar sama istri. Oh biasa Mas, itu bumbu rumah tangga. Wih, pertengkaran suami istri dikatakan bumbu rumah tangga. Ini akidah Saiton. Akidah siapa? Akidah siapa? Saiton. Ayo kita buktikan. Makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Enak pakai bumbu. Lah ono tukaran terus karo bojomu. Loh, kan bumbu rumah tangga kan. Karo buka botol, wes parah yes. Akidah Saiton ini. Nah, oleh karena itu kalau ada masalah pulang ke rumah temui istri. Ini diajar Rasulullah. Dan Khadijah yang memahami tentang ayat ini dari pamannya Warokoh. Apa benar ini suamiku ini yang disebutkan di ayat ini? Rasul Muhammad SAW dikejar. Jibril pertama pakai bentuk aslinya. Sampai di rumah Khadijah nggak bisa bentuk asli. Berganti wujud manusia. Sampai di pintu Khadijah tahu cerita tentang ayat ini dari pamannya. Dicoba. Bener ndak yang mengejar suamiku itu nabi seperti yang disebutkan di Yesaya pasal 29 ayat 12. Caranya gimana? Khadijah menguji ini Jibril atau bukan. Rasul dipeluk. Jibril masih memandang. Masih belum yakin. Rasul dipangku. Betul-betul dipangku oleh Khadijah. Mulai Jibril rada tersipu. Masih belum yakin. Hijab Pak. Hijabnya Khadijah dibuka. Belum sampai membuka. Baru sampai sini. Jibril langsung balik kanan. Sret. Yakinlah dia malaikat. Sebab kalau bukan malaikat dibuka tambang ini. Wih ayo nih. Rambutnya ngono. Malaikat gak doyan aurat bro. Nah sudah saudaraku. Maka perjuangan Khadijah begitu luar biasanya. Ini Rasul kita. Sudah disebutkan di kitab terdahulu. Penasaran saya. Cari Taurat sekarang. 3 bulan ketemu saya di Taurat. Ketik. Ulangan. Ini gak kira duwe sampai gak tenang gereja kayak saya. Ya ketik. Biar tahu siapa Rasul kita ini.
Makanya kenapa harus pentingnya kita meneladani beliau. Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini Taurat, firman Allah kepada Nabi Musa. Ketemu? Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ayat 18. Masya Allah, ini belum lahir loh Rasulullah. Jangankan Rasulullah, Nabi saja belum lahir ini. Ini Allah sudah ngomong sama Nabi Musa. Nabi terakhir nanti itu dari saudaramu sendiri, di tengah-tengah kamu sendiri. Apa makna ayat ini? Nabi Musa kalau ditarik ke atas ketemu Ishak. Ishak anak Nabi Ibrahim. Rasul Muhammad SAW naik Abdillah, naik Abdul Muttalib, naik Abdul Isham, terus naik ke atas ketemu Ismail anak Ibrahim. Nah, di Quran disebut Ibrahim, di Injil Abraham, di Taurat Abram. Kalau orang Jawa Barat sama DKI bilangnya Boim atau Baim, sama. Nah, ini punya anak dua, Ismail dan Ishak. Dalam surat 37 As-Saffat ayat 113, wa barakat alaihil Ismail wa Ishaq zuriyatihim kullu minas solihin. Allah tetapkan nabi ini dari dua ini, Ismail dan Ishak. Gitu. Nah, ini maknanya saudaramu sendiri, bapaknya satu. Kemudian Allah katakan apa? Sepertimu Musa. Apa sih makna kata sepertimu? Saya temukan di surat 53. Surat 53 ayat 13 sampai dengan 18. Ini makna samanya dengan Nabi Musa. Rasul sama. Walaqad ra'aku nazlan ukhra. Dan sungguh Muhammad melihat dalam rupanya yang asli. Ini rupa siapa? Rupa Jibril. Ayat 14-nya inda sidratil muntaha. Di mana itu? Sidratul muntaha. Ayat 15-nya indaha jannatul ma'wa. Rasul ditunjukkan surga-surga tempat tinggal. Ayat 16 ayyaksha sidrata mayyaksha. Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Ini namanya hijar dalam kitab tafsirnya. Hijar ini dibaliknya Allah. Jadi Rasul tidak bisa melihat Allah. Begitupun Musa juga nggak bisa melihat Allah, tapi didatangi, ditemui sama Allah dua nabi ini. Ini kalimat sama sepertimu Musa. Ayat 17-nya mazzagol bazoru wa matogo. Pandangan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, tidak pula juga melampaui. Jadi Rasul nggak bisa melampaui betul. Betul-betul waktu ditanya sahabat ketika selesai Mi'raj, ya Rasulullah, mada antum basru minallah? Rasul mengatakan lah, aku tidak melihatnya, tapi hijarnya nampak jelas. Ayat 18, laqad ra'a min ayatil rabbihil kubra. Sungguh Muhammad telah dipertunjukkan Allah kebesaran Allah. Jadi Rasul itu basoru wa matogo, memandangnya dengan mata kepala. Kalau dengan mata kepala berarti Rasul itu Mi'raj bukan perjalanan ruh, bukan mimpi, tapi sak jasadnya. Karena kalimat di ayat 17-nya bazoru wa matogo. Bazoru wa matogo itu melihat dengan mata kepala, berarti sak jasadnya. Oh, ini maknanya sama. Jadi kalau Nabi Muhammad ditemui Allah di Sidratul Muntaha, kalau Nabi Musa ditemui di Gunung Bromo. Oh, Sinai. Aku khawatir ya pindah Nusantara hari ini ya. Trendy. Sampai-sampai kemarin Cak Kus, tahu Cak Kus? Fransiskus dicucup bun-bunane kena Nusantara itu. Nah ini dia. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah ternyata Rasul Muhammad SAW disebutkan. Kemudian tadi apa firman Allah? Aku akan meletakkan semua firmanku, semua loh, dalam mulutnya, gitu ya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Ayat ini diulang Allah di surat 16 ayat 44.
bil bainati wad dubur wa anzalna alaikat dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Mukjizat dan kitab-kitabku sudah aku turunkan kepada nabi-nabiku sebelumnya. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan kau Muhammad ad-dzikr, Al-Quran. Lihat kalimat Allah, litubayyina linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan kepada semua manusia semua kitab yang sudah aku turunkan. Alaihim loh, alaihim, nuzula alaihim, yang sudah aku turunkan semuanya. Bayangin, padahal buta huruf, tidak bisa baca Rasulullah, tidak menemui zaman adanya kitab Taurat itu. Kenapa demikian? Surat 46. Surat 46. Kenapa demikian? Allah sebutkan di surat 46 ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabu Musa dikol lisanan Arabia litundiro ladina dolamu wa busra lil muhsinin. 46 12. Ketemu? Enggak. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai ikut dan rahmat. Sedangkan Al-Quran ini satu kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan menggembirakan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuh, ternyata yang namanya Al-Quran ini sama Allah dibuat bahasa Arab. Karena waktu dikasih 3 sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, ini pakai bahasa Ibrani semua. Diganti-ganti. Dikasih Zabur jadi Mazmur, dikasih Taurat jadi Talmud, dikasih Injil jadi Bible. Siapa yang ngubah? Arek Dinoyo. Oh, bukan Pak, itu pabrik roti Paulus ya. Jadi diganti-ganti nih Pak kitab ini. Nah, begitu mengganti-ganti ini Pak, diotak-atik, tangan campur manusia ikut serta, sehingga pada waktu Zabur Nabi Daud dilecehkan, ketika jadi Talmud proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak. Diluruskan lagi sama Allah di surat 37 As-Saffat mulai 101 sampai 113. Diluruskan kembali siapa yang disembelih. Sebenarnya siapa sih yang disembelih? Ismail atau Ishak? Loh, yang disembelih kok kambing kalau yang disembelih. Iya. Kalau siapa yang dikorbankan, Ismail atau Ishak, jawabnya Ismail. Tapi kalau yang disembelih kambing. Nah, ini lucunya Pak. Di agama saya yang lama itu pedangnya nempel terus jadi kambing. Gitu. Loh, ikilah film Jin dan Jun bulian. Nah, di Al-Quran diluruskan akidah yang benar. Di surat As-Saffat surat 37 ayat 104 itu dipanggil Nabi Ibrahim itu. Jadi setelah pedangnya terhunus dipanggil begini, wa naidannahu ayya Ibrahim gitu. Lalu kami panggil dia, Ibrahim, stop kata Allah. Qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nazil muhsinin. Sungguh kau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian memberi balasan orang yang baik. Terus 107-nya diganti sama Allah. Wa fatainahu bidin adim. Maka aku ganti anak itu dengan seekor kambing. Jadi Allah bilang stop Muhammad. Kok Muhammad? Ibrahim, nih jangan disembelih anakmu. Nih ganti kambing. Gitu. Bukan nempel tek ngawur. Iki lah film Jin dan Jun. Ganti wedil, akidah dirusak nak karu-karuan, diluruskan sama Allah. Ini saudara-saudaraku, wis ganti wedi Yahudi ya. Nah, jadi ternyata Rasul sudah disebutkan di kitab terdahulu, disebutkan di nafas Musa. Wis penasaran saya cari lagi tentang Rasulullah, tentang Nabi sebelumnya. Ketemu agama saya yang dimana saya berpegang Isa itu anak Tuhan waktu itu. Terus di surat 61 As-Saff ayat 6
Ketemu? Surat 61 ayat 6. Wa idqala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran birusuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Rasul Allah kepadamu, membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Taurat dan pemberi kabar gembira dengan hadirnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad Muhammad." Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang paling nyata. Nih, ternyata Nabi Isa bilang, aku ini Rasulullah, ini Rasulullahi, bukan anaknya Tuhan. Saya temukan di Injil, ketik Yohanes, wes gak keren duwe sampean. Ayo ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Bener ndak kalimat Nabi Isa di surat As-Saff ayat 6 ini dengan Injilnya? Sama ndak? Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah itu. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Loh, jelas loh kalimatnya Nabi Isa. Siapa yang pengen hidup kekal di surga itu hanya mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus, utusan, bukan anak Tuhan. Sopo sih ngomong? Arek dinoyo ngomong le anak Tuhan. Gitu? Bukan Paulus ku arek Yunani. Isoe dijadikan anak Allah. Yo gak diwedi. Nah, kemudian Rasul tadi mengatakan apa? Rasul Isa mengatakan wa mubassirom birusuli ya'ti bi usmuhu Ahmad. Bener enggak sih Nabi Isa mengabarkan tentang Rasulullah? Ketemu saya lagi di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Cuman diganti terjemahnya seseorang. Gak diganti seseorang penolong. Jadi Rasulullahnya diganti seseorang penolong. Coba dibaca. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengutus seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu kalimatnya. Jadi dia bilang, aku akan minta kepada Bapa. Nulisnya Bapak cek ketoke anake. Ya sing gawe arek dinoyo mau. Maksudnya begini, aku akan minta pada Allah seorang penolong. Ini kalau aslinya Parakletos. Parakletos itu bahasa Ibrani yang artinya nabi penutup penggantiku. Nah itu. Jadi kalau bahasa Ibraninya Parakletos. Diganti terjemahnya seseorang penolong. Ganti wedi arek dinoyo. Ya. Nah, jadi diganti nabi penutup di surat 33 ayat 40 Khotamun Nabiin diganti seorang penolong. Menemanimu selama-lamanya, apa maknanya? Maknanya tidak ada lagi setelahnya. Jadi nabi penutup. Lu, sebegitunya Rasul kita Muhammad SAW ini. Ini yang terakhir, setelah itu kita diskusi. Nanti di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar loh ya, ini Padang Mahsyar. Berarti sudah kiamat. Dulu Pak, di otak saya ini ditanamkan begini. Masuk surga atau tidak seseorang tergantung Yesus. Gitu dulu, terutama sih Jepaplang ini. Terus saya cari Pak, langsung tak jawab, preketek. Ternyata seseorang bisa masuk surga atau tidak, itu tergantung kesaksian Rasulullah. Dari mana saya tahu? Buka An-Nisa 41. Surat 4 ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid
Wajina bika alaha ulai sahida. Maka bagaimana keadaan orang-orang kafir kelak di padang mahsyar apabila kami datangkan seorang saksi rasul-rasul dari tiap-tiap umat, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Tuh, coba bayangin. Besok pengadilan setiap kaum, nabinya masing-masing dihadirkan, rasulnya dihadirkan, Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan sebagai saksi. Kok bisa? Buta huruf, tidak ngerti. Kan pada waktu Nabi Musa, Allah sudah bilang, semua firmanku ada di lisannya. Berarti Rasul menguasai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan diberikan memang kekhususan oleh Allah. Tadi disebutkan juga di surat 4 ayat 12. Maka besok pertanggungjawaban kitab Zabur. Nabi Daud hadir, kaumnya hadir, meleset. Rasul bilang, tidak begini aslinya, ini alamat nyenyetun. Pengadilan kitab Taurat. Nabi Musa dihadirkan, orang kaum Yahudi, Rasulullah dihadirkan. Kalau sampai melenceng, tidak benar, Rasul bilang, tidak begitu, yang benar ini. Kan semua firman Allah ada di lisan beliau. Maka Rasul bilang, tidak sesuai, alamat nyenyetun. Pengadilan kitab Injil, untung aku sekali kono, pindah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat saya tetap Islam. Amin. Nah, ini melenceng. Nabi Isa dibilang anak Tuhan, ya, tidak sesuai, alamat nyenyetun. Apalagi Quran dipertanggungjawabkan, ketemu Rasulullah sendiri ahlinya, sampai meleset, mampir. Loh, kok gak enak kalimatnya, Pak? Kalau yang lain nyenyetun, nah Islam kok cuma mampir? Loh, ketetapan Allah, kalau Islam itu mampir, nerakanya nggak kekal. Loh iya tak Pak? Iya, ya wis gak apa-apa, lumayan, gak diwedi Pak. Mana janji Allah cuma mampir? Surat 39 ayat 53. Tapi dengan catatan lo ya, ditobatkan di dunia. Surat 39 ayat 53. Kul ya ibadiyal asrafu wala ta'nutu min rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. 39 53. Ya. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau orang Muslim itu sesuai dengan Al-Baqarah 286, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan dibalas, kejahatan jadi dibalas, tetap dapat kita. Termasuk di surat 99 ayat 67, fammay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, tetap dibalas. Itu kalau Islam. Tapi nanti dihentas. Kalau yang lain, no way, gitu kata Allah. Nah, makanya pentingnya mengikuti Rasulullah, nggak main-main Pak. Jangan sampai besok di padang mahsyar kita menyesal. Jangan sampai menyesal di padang mahsyar, ya, karena tidak mengikuti Rasulullah. Masih ada waktu Ustaz? Habis. Satu pertanyaan boleh dah, satu pertanyaan. Ada? Tidak ada yang tanya? Habis waktunya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.